Selamat malam teman-teman pecinta sepak bola tanah air, salam sejahtera, sehat selalu. Balik lagi bersama saya Om NO. Dalam kesempatan ini saya akan membahas soal timnas usia 20 yang kini masih dievaluasi oleh Sintayong, karena Sintayong selalu mengeluh dengan ketajaman striker depan dari timnas Indonesia yang diisi oleh Ronaldo Kuateh, ada Hoki Caraka dan Rabani Tasnim, dan satu lagi ada Rahmat Beri Santoso. Bahkan Sintayong juga sempat menyampaikan keluhannya bahwa kekurangan tersebut adalah berada di lini depan timnas Indonesia yang kurang tajam. Seperti pemain di timnas Indonesia, yaitu ada Ronaldo Kuateh yang dirinya masih sering membuang peluang-peluang emas untuk terciptanya gol. Bahkan sampai saat ini pun Ronaldo Kuateh ini belum menciptakan gol satupun. Dan ini kalau menurut saya sia-sia Sintayong harus membawa Ronaldo Kuateh ke Turki. Apalagi nanti pada tanggal 1 timnas Indonesia akan menghadapi Moldova, dan kabarnya akan uji coba melawan Moldova itu 2 kali. Yang pertama tanggal 1, yang keduanya tanggal 4. Dan ini semestinya Sintayong itu peka terhadap pemain-pemain muda, bahwa di pemain 16 juga ada striker yang cukup tajam, daripada harus menaturalisasi pemain-pemain yang belum jelas disumpahnya. Bahkan Justin Hubner dan Ivan Jenner juga sampai sekarang sudah dipulangkan lagi ke negaranya, ke Belanda. Entah kapan itu disumpahnya lagi, padahal surat-suratan dan dokumen-dokumennya itu sudah komplit. Bahkan DPR pun sudah mengetok palu di Komisi 3 dan di Komisi 10. Kalau seandainya ini Sintayong memanggil Arkan Kakak dari timnas usia 16 tahun, ini akan bisa membantu teman-temannya di lini depan, seperti bisa diduetkan dengan Beri Rahmat Santoso atau dengan Robi Caraka. Sudah diketahui bahwa Arkan Kakak ini di Piala Asia kemarin juga bisa mencetak 7 gol dalam 4 pertandingan. Kan ini sudah terbukti bahwa naluri golnya sangat tinggi dibandingkan dengan Ronaldo Kuateh yang sampai saat ini belum bisa mencetak gol. Dan ini sangat bagus sekali kalau seandainya Sintayong memanggil Arkan Kakak, dan ini akan disokong oleh Marcelino Ferdinand yang begitu atraktif cara bermainnya. Dan ini tentu akan menyulitkan lawan-lawannya kalau Arkan Kakak dipanggil oleh Sintayong ke Turki. Mudah-mudahan saja ini didengar oleh Sintayong agar bisa nanti uji coba di Turki dan langsung menghadapi Moldova, agar bisa diduetkan dengan Robi Caraka, dan ini akan maksimal kalau menurut saya. Apalagi Arkan Kakak walaupun usianya masih muda 15 tahun, tapi Arkan Kakak juga mempunyai postur yang cukup tinggi kalau untuk usianya segitu. Bahkan Arkan Kakak juga tampil sangat produktif di Piala Kualifikasi, dan dia juga tercatat sudah mencetakkan 7 gol pada laga tersebut. Dan torehan golnya juga menempatkan Arkan Kakak itu menjadi top skor kedua di kualifikasi Piala Asia U17 di 2023 kemarin. Berbeda dengan Ronaldo Kuateh yang belum bisa mencetak gol. Dan Arkan Kakak pun ini usianya masih muda sekali, 15 tahun, tapi dia memiliki postur yang cukup tinggi, yaitu 186 cm. Jadi ini cocok sekali untuk diduetkan dengan Robi Caraka di depan untuk bisa menyambut umpan-umpan lambung dari Marcelino Ferdinand. Apalagi Arkan Kakak juga memiliki kemampuan syuting dan positioning yang sangat baik, dan itu akurasinya sangat bagus sekali. Selain itu juga Arkan Kakak juga memiliki kelebihan dan dalam kecepatan dan stamina yang sangat baik, karena
Arkan Kakak masih muda, jadi staminanya cukup bagus sekali. Dan kelebihan ini tidak dimiliki oleh Ronaldo Kuateh yang sering membuang peluang emas. Dan ini kalau seandainya Arkan Kakak dipanggil oleh Sintayong ke Turki untuk bergabung dengan timnas usia 20, ini menurut saya sangat tepat sekali. Jika dibandingkan dengan Ronaldo Kuateh, Arkan Kakak ini lebih baik dari segi manapun, dari segi naluri gol atau dari kecepatan, dari stamina. Ini kalau menurut saya jauh sekali dibandingkan dengan Ronaldo Kuateh. Tapi kenapa Sintayong gak mau memanggil Arkan Kakak, malah lebih mementingkan pemain-pemain naturalisasi yang belum jelas itu disumpahnya kapan gitu. Seharusnya ini Sintayong lebih peka lagi ke pemain-pemain muda, agar pemain muda juga bisa tampil di ajang yang levelnya lebih tinggi, dan untuk bisa mengasah kemampuannya anak muda itu untuk masa depannya. Bahkan Arkan Kakak itu seluruh gol di babak kualifikasi dicetak melalui tendangan, dan hal itu juga membuktikan bahwa Arkan Kakak ini memiliki akurasi tembakan yang sangat terarah dan akurat sekali, dan kemampuannya ini berpotensi berkembang lebih baik lagi di masa mendatang. Apalagi ini kalau bisa bergabung dengan timnas usia 20, maka Arkan Kakak akan lebih tajam karena kemampuannya akan lebih diasah dengan level yang lebih tinggi. Mengingat usianya Arkan Kakak itu yang masih muda, apalagi sekarang ini Sintayong menginginkan di timnas usia 20 itu ada penyerang yang sangat tajam sekali. Jadi ini Arkan Kakak kalau menurut saya cocok untuk bergabung di timnas usia 20. Mudah-mudahan saja Sintayong untuk segera memanggilnya Arkan Kakak ini biar bisa bermain bersama Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Posisi penyerangan seperti yang diketahui menjadi posisi yang cukup sulit diracik. Bahkan saya menilai bahwa posisi yang sulit diracik oleh Sintayong yaitu menjadi posisi pemain depan atau pemain striker. Sampai saat ini pun striker dari timnas Indonesia itu belum menemukan ada yang tajam atau ada yang haus gol. Dan ini kemungkinan kalau dengan kehadirannya Arkan Kakak ini akan menambah opsi di lini depan dengan bermain di level yang sangat lebih tinggi. Dan Arkan Kakak ini akan sangat membantu untuk mengasah kemampuannya di timnas usia 20. Dengan demikian pengalaman menghadapi lawan yang lebih berat dengan usianya yang masih muda ini akan sangat berharga bagi Arkan Kakak. Ditambah lagi bisa bermain di Piala Dunia usia 20 di tahun 2023 nanti, yang teman-teman sudah diketahui bahwa Piala Dunia usia 20 di tahun 2023 akan digelar di Indonesia. Dan kesempatan ini juga bisa didapatkan oleh Sintayong memanggilnya untuk masuk ke dalam pasukan timnas Indonesia 20. Tentu saja kesempatan bermain di ajang seperti Piala Dunia tak akan datang dengan mudah, maka akan sangat positif jika Arkan Kakak diberikan kesempatan setelah kekalahan pada laga uji coba kedua timnas Indonesia melawan Turki. Walaupun sebelumnya timnas Indonesia usia 20 itu dalam uji coba memenangkan 2-1 melawan Cakaliki Sport, tapi pada pertandingan kedua timnas usia 20 juga kalah dari timnas Turki usia 20. Tentu saja ini belum maksimal dalam uji coba timnas Indonesia ini. Apalagi nanti tanggal 1 timnas Indonesia akan menghadapi timnas Moldova. Dan konon kabarnya akan ditayangkan di Antep pada jam 7 malam. Tentu saja ini dengan kekalahan timnas dari Turki ini karena timnas usia 20 ini belum mempunyai striker yang haus gol. Apalagi Ronaldo yang seringkali menjadi sorotan pelatih dan para penggemar sepak bola pun menilai bahwa Ronaldo itu belum maksimal permainannya. Dan saya harap Sintayong
segera mengganti Ronaldo Kuateh oleh Arkan Kakak di timnas usia 20. Mudah-mudahan saja Sintayong mendengarkan video ini agar bisa memanggil Arkan Kakak untuk bisa tampil di timnas level usia 20. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.